Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Untuk dapat memahami hal-hal yang tidak masuk di akal memang sesuatu yang sulit. Seperti halnya video-video yang akan kami bagikan berikut yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Video yang dibagikan ke TikTok merekam kejadian aneh di halaman belakang sebuah rumah di Florida, memicu perdebatan dan teori konspirasi tentang perjalanan waktu. Videonya dibagikan oleh Alex Kal, menunjukkan seorang pria yang menghilang setelah memasuki sebuah gudang di properti pengunggah. Dan beberapa hari kemudian pria itu muncul kembali, namun dengan penampilan yang lebih tua, memicu klaim tentang penjelajah waktu yang tertangkap kamera. Rekaman itu menunjukkan seorang pria muda yang masuk tanpa izin ke halaman pengunggah, masuk ke dalam gudang dan tidak pernah keluar, setidaknya tidak terekam di depan kamera. It blows my mind. This just happened yesterday. So as you could see, he's wandering around my backyard. I don't know what he's trying to do. Now he's like thinking like where to go, and he actually ends up going into my shed. So you can see he opens it, goes into the shed. So I'm fast forwarding the time so you can see there's no movement. He never leaves the shed. And I'm talking on the camera. I'm like, yo, what are you doing? Why are you in my shed? Pengunggah saat itu sedang di luar rumah, sekitar 5 mil dari properti tersebut, segera menghubungi polisi. Coming through the front yard, and then here's the police coming into the backyard. And you can see they literally go inside. They go inside and I'm talking to them. Then they go inside again. Like they're inside there. And they come out and he's not there. And like I've been watching this backdoor camera the whole entire time and he never left. Tapi menurut laporan polisi, mereka tidak menemukan keberadaan pria tersebut di dalam gudang. Like I don't know if there's a tunnel in my shed in the backyard. I don't know if he teleported. I don't know where this guy went or why he went in that shed. Beberapa hari kemudian pengunggah membagikan video kedua, menunjukkan seorang pria yang lebih tua muncul dari gudang yang sama. This guy leaves the shed, looks right at the camera like he knows, and he looks noticeably older. I don't know, something's going on. Somebody explain what's going on in my shed. Dia menyarankan bahwa pria itu bisa jadi orang yang sama, hanya saja dia terlihat semakin tua secara signifikan, mengisyaratkan potensi perjalanan waktu. And now him. Same facial features, whiter hair. So I don't even know what to think at this point. Somebody explain this. He literally left the same shed. You saw the camera I put before. There was no movement that whole night. Then the next day, this guy leaves the shed, looks right at the camera like he knows, and he looks noticeably older. Seorang TikToker yang bernama Matty Serans yang awalnya mengejek cerita tersebut sekarang tertarik dengan video pengunggah. When I first saw this video, I thought it was just fake. I thought it was a joke. I thought it was some sort of skit. So much so that I stitched it with like a silly little I'm a time traveler thing. But I've gone through it and I can't figure it out. If it is a hoax, it's done well. But I also kind of think it's possible that there's a portal in the guy's shed. But I'm convinced that it's the same guy because unless they're just really closely related, they have the same walk, the same mannerisms, the same facial structure. I don't know, I think it's pretty close. Setelah melakukan pencarian tentang pria tua yang keluar dari gudang itu, Matty memperkirakan bahwa pria tua itu bernama Stephen A. Miller, yaitu seorang lulusan Harvard yang telah meninggal dunia karena terlihat sangat mirip dengan pria tua di dalam video Alex. Menariknya, Stephen Miller dikenal karena minatnya terhadap teori perjalanan waktu.
I'm gonna need to know everything about Stephen A. Miller. Pencariannya tentang Stephen Miller di Google mengungkapkan puluhan unggahan yang bertanya tentang kelayakan perjalanan waktu. Who's got a Quora profile asking questions about time travel. He asks a few questions about time travel, and he's a Harvard graduate that lives in New Mexico. Menurut berita di website Rumah Duka secara online, Stephen meninggal pada bulan Juli 2018. Dan setelah diteliti lebih dalam lagi, juga ditemukan postingan Facebook oleh seorang pria yang bernama Dominic Record. Di postingan itu Dominic mengucapkan selamat tinggal untuk sahabatnya yang telah meninggal dunia, yaitu Stephen A. Miller. Anehnya, postingan itu tertanggal 20 Juli 2017, tepat setahun sebelum Stephen dinyatakan meninggal dunia. Found another tribute, but this one is dated 2017, saying that he died in 2018. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa Stephen Miller pernah tinggal tidak jauh dari sebuah gudang di Florida, dan dia di sana mendalami teori metafisika yang dia bahas di situs web lama miliknya. Sound, like frequencies and resonance, and metaphysical transference of consciousness. But the shed is located in Florida somewhere. I'm not gonna dox the guy. Latar belakang Stephen Miller yang ditemukan oleh Matty dikombinasikan dengan akademisnya yang mempelajari ilmu metafisika, memicu kredibilitas tentang perjalanan waktu. Menambah intriknya, beberapa netizen mencatat adanya kemiripan antara pria tua yang keluar dari gudang dan penulis Stephen King. Mereka mengaitkan kejadian itu dengan novel Stephen King yang dirilis tahun 2022 berjudul Dongeng, yang menceritakan tentang sebuah portal ke dimensi lain di dalam gudang. My problem, and I'm sure many writers have it, not just newbies like me, is deciding where to start. My first thought was with the shed. Kesamaan antara kejadian di dalam video dengan novel Stephen King ini menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa insiden tersebut sebenarnya merupakan sebuah promosi dari buku novel Stephen King. Seiring waktu, kejadian aneh ini bahkan dibahas ke acara TMZ dan menjadi topik yang hangat. Finds evidence, proof of time travel. Florida man? Knocked me over with a feather. I know. Of course it happened in Florida. Namun cerita berubah ketika Matty Sheeran yang sebelumnya adalah seorang pendukung teori perjalanan waktu tiba-tiba menganggap seluruh kejadian tersebut kemungkinan hanyalah kasus transaksi narkoba biasa. I'm no longer convinced that this is a case of time traveler caught on tape, as I am that this is a case of Florida man caught doing what we call a dead drop. Perubahan yang tiba-tiba ini memicu konspirasi lebih lanjut di kalangan pengikutnya, dengan beberapa orang yang menyarankan bahwa Matty dipaksa untuk mendiskreditkan temuannya dan kemungkinan bahwa Matty sebenarnya berada di bawah tekanan pemerintah. Salah satu netizen bahkan mengatakan, kedipkan mata 2 kali jika kamu butuh bantuan. He still could be a time traveler. Like, I never did find anything on him. And it is interesting that on his Quora profile, one of his followers is a CIA operative. Di tengah teori liar dan spekulasi, kebenarannya tetap sulit dipahami. To go, and he actually ends up going into my shed. So you can see he opens it, goes into the shed. Apakah ini hanya kasus sederhana, kesalahan identitas, transaksi narkoba, sebuah tipuan viral yang cerdas, atau mungkinkah itu memang asli kasus perjalanan waktu? And you can see they literally go inside. They go inside and I'm talking to them, then they go inside again, like they're inside there. And they come out and he's not there. He literally left the same shed. You saw the camera I put before. There was no movement that whole night. Then the next day, this guy leaves the shed, looks right at the camera like he knows, and he looks noticeably older. Saat perdebatan terus berlanjut, garis antara realitas dan fiksi terus menjadi kabur, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, layaknya misteri viral yang aneh ini. They looked around, they didn't see anything. There's nowhere else that he could have gone. He came from this way, right here. So he walked around the side here, went to the shed there,
And then the guy left coming out of here that way. Sebuah video menarik yang dibagikan oleh Red and Mieyes telah menarik perhatian pengamat spiritual dan para ilmuwan. Videonya direkam di Gunung Jabal Al-Nur yang terkenal di Arab Saudi, menunjukkan kejadian langka dan menakjubkan. Salah satu orang yang merekam video tersebut tampak menunjukkan ujung jarinya yang mengeluarkan cahaya tipis, sebuah fenomena yang memicu gelombang teori. Jika diterjemahkan, Jabal Al-Nur berarti gunung cahaya, merupakan situs yang sangat luas dengan makna keagamaan. Tempat ini terkenal karena keberadaan Gua Hira, yaitu sebuah gua saat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu Al-Quran. Mengingat sejarahnya yang sakral, banyak netizen yang cenderung percaya bahwa fenomena cahaya itu sebagai tanda dari ilahi. Namun komunitas ilmiah menyarankan penjelasan yang berbeda. Sebagian netizen percaya bahwa cahaya itu bisa jadi kasus api Sin Elmo, yaitu fenomena cuaca yang tercipta karena pelepasan corona dari benda tajam atau runcing dalam medan listrik yang kuat di atmosfer. Api Sin Elmo bukanlah petir, melainkan percikan listrik yang terus-menerus sehingga menjadi plasma terionisasi. Biasanya api Sin Elmo muncul saat terjadi badai petir akibat medan listrik atmosfer yang kuat. Fenomena api Sin Elmo, terutama seperti di Gunung Jabal Al-Nur, bisa jadi sebuah tanda peringatan. Secara umum disarankan bahwa jika rambut seseorang berdiri tegak dalam kondisi seperti itu, sangat penting untuk segera mencari perlindungan, karena ini adalah tanda bahwa akan terjadinya aktivitas petir. Untungnya dalam kondisi yang berpotensi berbahaya seperti di video, tidak ada yang cedera di antara kelompok tersebut. Video ini terus beredar luas dengan berbagai komentar dan analisis dari seluruh dunia, memadukan antara keajaiban spiritual dan realita dari kekuatan alam. Sekarang terserah denganmu, mau menganggapnya dari sisi spiritual atau fenomena ilmiah. Anomali ujung jari bercahaya Jabal Al-Nur berfungsi sebagai pengingat bahwa masih banyak keajaiban di alam semesta ini. Dalam sebuah momen yang penuh emosi yang telah menarik perhatian banyak orang di dunia maya, tindakan keluarga yang mengucapkan selamat tinggal untuk ibu mereka yang telah meninggal berubah menjadi luar biasa. Videonya dibagikan oleh Rilekbook di CEO pada bulan Oktober 2023 saat keluarga pengunggah sedang melakukan upacara penyebaran abu jenazah di tepi danau yang tenang. Diawali ketika seorang anggota keluarga terlihat menggoyangkan guci berisi abu ke dalam danau. That's enough. No. Yang luar biasa, abu yang dilemparkan itu tampak menyatu di permukaan dan membentuk kata love. She saying something love. L-O-V-E. Oh, Fenomena yang tak terduga ini membuat seluruh keluarga yang hadir merasa takjub dan terhibur. Mereka menganggap kejadian unik ini merupakan sebuah pesan dari alam baka. Video ini dengan cepat mendapat respon positif dari para netizen, memicu diskusi tentang kemungkinan kehidupan setelah kematian yang melampaui dunia fisik. Sementara beberapa orang yang skeptis beranggapan jika kejadian ini hanya sebuah kebetulan
Namun bagi keluarga yang hadir di saat upacara itu menganggap kejadian ini memiliki makna yang lebih mendalam. Jadi apakah ini hanya kebetulan belaka atau mungkin itu sebuah pertanda dari alam lain? Jawabannya mungkin beragam, tapi kamulah yang memutuskan. LOVE! Oh, my God! Sebuah video muncul di Facebook yang dibagikan oleh The Myrtle menunjukkan rekaman CCTV yang aneh yang berhasil membuat banyak orang merinding. Perkebunan Myrtle terletak di St. Francis, Louisiana, merupakan sebuah peninggalan dari masa lalu Amerika sebelum Perang Saudara dan dibangun pada tahun 1796 oleh Jenderal David Bradford. Konon perkebunan itu memiliki sejarah yang kelam, salah satunya kasus perbudakan dan kerja paksa, dan kisah-kisah pertemuan supernatural yang telah memperkuat reputasinya sebagai salah satu tempat paling berhantu di negara tersebut. Menurut legenda, perkebunan tersebut juga terkait dengan sebuah pemakaman kuno milik suku Tunica. Terlepas dari reputasinya yang menyeramkan, sekarang perkebunan Myrtle digunakan sebagai penginapan, sekaligus menawarkan kesempatan kepada para tamu yang ingin menggali sejarahnya melalui tur dengan pemandu. Dan video ini merupakan salah satu contohnya, sebuah rekaman yang diambil saat para pengunjung melakukan tur. Sesuatu yang aneh terjadi. Coba lihat. Patung di atas meja tiba-tiba jatuh ke lantai. Pemandu wisata segera turun tangan, berusaha untuk meredakan rasa takut di kalangan tamu. Namun insiden itu masih meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab tentang apa yang akan terjadi selanjutnya selama tur itu. Tidak diragukan lagi, kejadian aneh ini semakin membuat banyak orang yang percaya bahwa perkebunan Myrtle benar-benar berhantu. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Dan saya Robby undur diri. Salam anomali.